Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelasna Putra Prasetyawan dengan nomor NIM 2052416 dari kelas A Tadis Bahasa Inggris. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang bertajuk Sains dan Agama, Dialog Epistemologi Nidelgesum dan Ken Wilber, karya Dr. Sulfis, yang merupakan buku membahas relasi antara dua dunia besar yang sering dianggap bertentangan, yaitu sains dan agama. Buku ini berbasis penelitian disertai yang diterbitkan pada tahun 2019 dan fokus utamanya adalah bagaimana dua tokoh kontemporer, Nidal Gesum dari dunia Islam dan Ken Wilber dari tradisi Barat, membangun formula epistemologis untuk mempertemukan sains dan agama tanpa menihilkan keduanya. Nah, dalam pengantar bukunya, penulis menjelaskan bahwa narasi konflik antara sains dan agama yang sering kita dengar sebenarnya lebih banyak lahir dari sejarah Barat. Di Eropa, gereja pada masa lalu pernah bersitegang dengan ilmuwan seperti dalam kasus Galileo atau perdebatan tentang evolusi Darwin. Namun penulis menegaskan bahwa narasi konflik Barat itu tidak bisa begitu saja diimpor ke dunia Islam. Dalam sejarah Islam klasik, justru agama dan ilmu pernah bersinergi. Nama-nama seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd menjadi bukti bahwa wahyu dan akal dapat berjalan berdampingan dalam satu paradigma pengetahuan. Masuk ke inti buku, tokoh pertama yang dibahas adalah Nidal Gesum, seorang astrofisikawan Muslim kontemporer. Gesum menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh memusuhi sains modern. Menurutnya, problem terbesar bukan pada sainsnya, melainkan pada cara berpikir sebagian umat Islam yang defensif dan enggan berdialog dengan modernitas. Ia menawarkan sebuah pendekatan rekonsiliasi, yaitu membuka ruang damai antara keduanya. Dalam pandangannya, sains bekerja dengan metode empiris dan rasional, sementara agama memberi arah nilai, spirit, dan prinsip moral. Keduanya tidak berada di jalur yang sama, tetapi justru saling mengisi kekosongan masing-masing. Gesum tidak membenarkan sikap yang menolak sains atas nama agama, ataupun yang menolak agama atas nama sains. Tokoh kedua adalah Ken Wilber, seorang pemikir Barat yang selama bertahun-tahun mengkritik secara kerja sains modern. Menurut Wilber, sains di era modern telah kehilangan dimensi kedalaman spiritual. Sains memang benar-benar secara empiris, tetapi kosong dari makna dan arah hidup. Sebaliknya, agama sering kali hanya bicara pada wilayah batin tanpa mampu memberi struktur pengetahuan mengenai realitas lahiriah. Wilber menawarkan pendekatan integral, sebuah cara pandang bahwa realitas terdiri dari banyak lapisan: empiris, rasional, kultural, moral, dan spiritual. Sains dan agama hanya mengisi sebagian lapisan itu, bukan keseluruhan. Karena itu, integrasi antara keduanya diperlukan, bukan sekedar toleransi atau koeksistensi. Setelah memaparkan pandangan kedua tokoh itu, buku ini masuk pada bagian dialog perbandingan. Di sini terlihat bahwa Gesum dan Wilber memiliki titik temu sekaligus perbedaan. Titik temunya adalah keduanya sama-sama menolak tesis konflik. Mereka sepakat bahwa sains dan agama bukan musuh alami, melainkan dua
jalan pencarian kebenaran yang perlu ditempatkan dalam relasi yang tepat. Keduanya juga mengakui bahwa sains tanpa nilai moral bisa berbahaya dan agama tanpa dukungan rasional bisa rapuh. Adapun perbedaannya terletak pada cara menyatukan keduanya. Gesung memilih jalur rekonsiliasi, memperbaiki relasi agar tidak saling bertabrakan dalam tataran epistemik. Sementara itu Wilber memilih jalur integrasi, bukan hanya berdamai tetapi membangun rumah epistemologi baru di masa di mana sains dan agama berada dalam satu kerangka yang sama, saling melengkapi secara struktural. Gelsum masih berada dalam horizon Islam versus sains, sedangkan Wilber berada dalam horizon filsafat universal lintas agama. Bagian akhir, buku menyoroti relevansi gagasan kedua tokoh tersebut bagi dunia Islam, khususnya Indonesia. Ketika kampus-kampus keagamaan seperti UIN dan Yayan kini menyusung menjalankan integrasi ilmu, buku ini membantu menjelaskan bahwa integrasi bukan sebatas memasukkan mata kuliah umum ke lembaga agama, tapi mengubah cara berpikir bahwa wahyu, akal, dan pengalaman empiris harus ditempatkan dalam relasi epistemik yang saling mendukung. Dengan kata lain, integrasi bukan soal kurikulum, tetapi soal paradigma. Dari sisi kekuatan buku ini unggul pada kedalaman analisis disiplin akademik dan pilihan tokoh yang representatif. Penulis berhasil menghindari debat simplitik seperti siapa yang besar antara agama dan sains, lalu mengangkat diskusinya ke tingkat epistemologi, yakni level fondasi bagaimana pengetahuan disusun dan diakui sebagai kebenaran. Namun kekurangannya adalah gaya bahasanya yang cukup berat bagi pembaca yang bukan dari latar belakang filsafat atau studi agama, dan contoh aplikatif dalam kehidupan praktis masih relatif terbatas. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pelajaran penting bahwa sains dan agama tidak harus dipertentangkan. Sains memberi kita cara mengetahui bagaimana dunia bekerja, sedangkan agama memberi kita alasan untuk apa kita hidup dan kemana kita harus mengarah. Sains tanpa agama riskan menjadi cerdas tanpa etika. Ketika agama tanpa sains riskan menjadi ahli tanpa budi. Dengan membaca buku ini, kita diajak memahami bahwa dialog epistemologi antara sains dan agama bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi justru diperlukan untuk membangun peradaban yang seimbang, canggih secara ilmu, dan sehat secara makna. Dan itulah review dari saya mengenai buku ini, dan cukup menarik untuk dibaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.